Om Swastiastu, Pak Kadek. Oke, Swastiastu, Pak Manispa. Bagaimana kabar hari ini nih? Astungkara sehat. Kalau Pak Mari gimana? Yang Astungkara juga hari ini dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat tentunya Pak Kadek. Nah, Pak Kadek, terkait dengan yang kemarin sampaikan terkait dengan supervisi akademik, yang berencana akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Kadek. Pak Kadek sekarang kelas berapa? Saya mengajar kelas 3 sekarang. Untuk tahun ajaran baru kelas 3 nih. Jadi nanti saya akan datang ke kelasnya Pak Kadek untuk melakukan observasi supervisi akademik ini. Nah, namun sebelum itu untuk hari ini dia akan melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi. Nah, untuk pra-observasi ini yang ingin mengetahui kesiapan Pak Kadek nanti terkait dengan rencana pembelajaran rencana pembelajaran atau modul pembelajaran yang telah Pak Kadek susun untuk nanti disampaikan pada saat kegiatan observasi. Nanti dia akan ingin mengetahui kesiapan terkait dengan rencana pembelajaran. Apakah Pak Kadek sudah membuat modul pembelajarannya, modul ajarnya? Sudah. Nah, sebelum nanti seperti yang disampaikan kemarin, supervisi akademik ini kan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu sebenarnya tujuan daripada supervisi akademik yang akan yang lakukan. Nah, untuk ini harapan yang akan Pak Kadek harapkan untuk observasi hari ini apa kira-kira? Yang saya harapkan sih supaya diberikan masukan supaya pembelajaran lebih baik lagi nantinya. Masukan terkait dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Pak Kadek, kita akan berkolaborasi tentunya, yang juga belum tentu menguasai sekali. Nah, kita akan berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kan itu tujuannya. Nah, untuk nanti pada saat observasi, mata pelajaran apa yang akan Pak Kadek ambil nanti pada saat observasi? Untuk mata pelajarannya untuk mata pelajaran yang saya ambil yaitu IPAS, itu ilmu pengetahuan alam sosial dan sosial. Jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik. Nah, untuk materi, sekarang kan materi Pak Kadek nanti mengambil IPAS. Untuk materinya apa nanti yang diambil? Untuk materi yang ambil yaitu tentang mari mengenali lingkungan, mari mengenali hewan di sekitar kita. Mari mengenali hewan di sekitar kita. Berarti itu materinya. Lanjutkan Pak Kadek. Untuk nanti kan Pak Kadek melakukan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik apa nanti? Untuk tujuan pembelajarannya saya ada 2. Yang pertama melalui mengamati video, gambar, siswa bisa mengenali keberagaman hewan di sekitar kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu siswa bisa mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Jadi Pak Kadek sudah memiliki 2 tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan observasi nanti. Jadi yang pertama tadi mengamati gambar, melalui mengamati gambar dan video, siswa bisa mengenali keberagaman hewan di sekitar kita. Terus yang kedua melalui siswa bisa mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Baik, bagus sekali Pak Kadek. Nah, terkait dengan pada nanti melaksanakan pembelajaran di kelas untuk area pengembangan nanti sesuai dengan tujuannya apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Untuk area pengembangannya saya supaya meliputi itu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid dan memandu proses pembelajaran yang lebih efektif. Baik, nanti Pak Kadek ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid dan selanjutnya ingin memandu proses pembelajaran yang efektif. Baik, bagus sekali menarik perbincangan hari ini. Nah, dia ingin menggali lagi Pak Kadek lebih dalam lagi, mendengarkan lebih detail lagi tentang rencana pembelajaran yang ingin dilakukan di kelas itu seperti apa yang lebih detail lagi. Baik, pada pembelajaran ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan
kompetensi sosial emosional. Nah, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Baik, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, jadi Pak Kadek menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nggih. Baik, bagus sekali ya, nggih. Nah, nanti dalam pembelajaran di kelas itu apa saja media yang sudah Pak Kadek siapkan? Untuk media, untuk medianya yang saya gunakan itu media video pembelajarannya, berupa video, gambar, dan lembar kerja peserta didiknya. Berarti yang Pak Kadek sudah siapkan yang pertama apa tadi? Video, gambar dan juga lembar kerja, lembar kerja peserta didik. Saya sudah yang tidak sabar untuk mengamati kegiatan pembelajaran di kelas Pak Kadek. Nah, selama ini Pak Kadek kan sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kendala apa yang kira-kira dihadapi nanti di kelas kira-kira yang sudah dihadapi? Apa kendalanya? Kendalanya itu kemampuan siswa yang beragam dan dari segi kesiapan murid juga. Berarti kemampuan murid itu yang beragam dan juga kesiapan murid yang berbeda-beda nih. Terus untuk strategi yang dilakukan apa kira-kira untuk menghadapi kendala tersebut? Untuk strateginya saya pasti menyiapkan media beberapa beragam kepada muridnya. Berarti menyiapkan media yang beragam seperti apa tadi yang disampaikan Pak Kadek? Gambar, video. Berarti gambar, video. Baik sekali nggih. Nah, yang terakhir nih Pak Dek, kira-kira kapan yang bisa melakukan supervisi di kelas ini Pak Dek? Pembelajaran ini saya akan ambil hari Jumat, jam pertama, kedua, dan ketiga. Baik, nanti setiap hari Jumat yang akan datang ke kelasnya Pak Kadek untuk melaksanakan supervisi akademik. Nah, nanti dalam pelaksanaan supervisi akademik tentunya dia akan melihat bagaimana prosesnya dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas seperti yang rubrik yang telah sampaikan kemarin. Nah, nanti setelah kegiatan observasi, yang kembali juga akan melakukan diskusi dengan Pak Kadek dan tentunya nanti rencananya akan didampingi oleh pengajar praktik. Itu yang nanti akan Pak Kadek nanti bisa menyampaikan kendala-kendala apa yang dihadapi saat pelaksanaan observasi di kelas itu. Nah, yang terakhir untuk kira-kira apa yang didapatkan dari diskusi kita kali ini, Pak, observasinya? Apa yang didapatkan? Melalui kegiatan observasi ini saya dapat menggali potensi dalam diri saya. Saya mengenal untuk mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Nah, selain itu, saya dapat mengembangkan performa sebagai seorang guru dan fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Baik Pak Kadek, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Kadek. Nah, terakhir yang mengucapkan terima kasih Pak Kadek sudah bisa mengikuti kegiatan pra observasi dan mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan supervisi akademik bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa nanti pada saat kegiatan observasi. Yang untuk mengakhiri kegiatan ini yang tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Enggak ya, wis. Bagus, semuanya sehat-sehat sekali nih. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah sudah sarapan? Sudah. Ya, wih, bagus ya. Nah, sebelum ke materi, sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Ayo berdiri dulu semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali ya. Nah, untuk itu Bapak absen dulu ya. Agung Madehesa Nardayana, I Gusti Agung Putu Rendra Karyana, I Gusti Putu Swabawalingge. Izin ya.
Kade Ayu Okta Budiani. Kade Sabta Ambrama Wahyudi. Ketut Anglan Subakti. Ketut Padmiari Pranya Dewi. Ketut Rio. Komang Ananda. Izin ya ke Denpasar katanya. Komang Yogi Dharma Setiawan. Ini Komang Kirana Ari Susanti. Niluh Komang Lintang Pratiwi. Ya, Putu Nova Swastudana. Sakit ya? Sakit. Nah, kalau ada teman yang sakit, sebaiknya harus apa? Kita harus berdoa agar temannya cepat sembuh. Nah, sebelum pembelajaran, ya, adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, pada pagi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, ya, nanti Bapak akan tampilkan sebuah video, ya. Kalian bisa mengenali beragaman hewan di sekitar kita, ya. Yang kedua, kalian bisa mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Nah, ya, kalian di rumah apakah punya hewan peliharaan? Punya. Coba hewan apa yang dipelihara di rumah? Kucing. Apalagi? Anjing. Di rumahnya? Aku punya di sini kucing. Babi ya? Kucing. Ya, itu semuanya hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan. Nah, sebelum ke materi nanti, ya, seperti biasa, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, wih, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, udah. Kita lanjut ke materinya ya. Kita membahas tentang mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, untuk itu Bapak bagikan dulu beberapa kelompok ya pada kalian ya. 4. Ya. Ya, udah. Bapak bagikan kelompok ya, sebelah sini, sebelah balik sebelah sini. Nah, ini berdua aja dulu ya, nggak apa-apa. Nah, ini balik ke belakang. Nah, nih, video ini. Dah, sekarang kalian perhatikan video yang di depan nanti ya. Bapak akan tampilkan beberapa video nanti ya. Gimana lihatnya nih? Ya udah, lihat, bisa lihat nanti. Mari kenali hewan di sekitar kita. Tujuan pembelajaran. 1. Mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Ada hewan apa saja di sekitarmu? Tentu banyak sekali kan? Hewan di sekitar kita ada 2 macam, yaitu hewan yang dipelihara dan hewan yang tidak dipelihara. Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal, dibersihkan, dan dirawat. Contohnya, burung, sapi, kelinci, kucing. Selain hewan-hewan peliharaan, ada juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita tetapi tidak kita pelihara. Mereka mencari makan dan minum sendiri dan biasanya tidak terawat. Contohnya, semut, belalang, siput, kelelawar. Ilmuwan menemukan 1,2 juta spesies hewan yang ada di muka bumi. Supaya lebih mudah dalam mempelajarinya, kemudian hewan-hewan tersebut dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu hewan bertubuh. Sekarang ya dengerin dulu.
Ya, sekarang kalian kan sudah Bapak bentuk menjadi beberapa kelompok ini ya. Ada 3 kelompok ya. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Setelah Bapak bagikan kelompok ya. Nah, kalian kan sudah mendengarkan video tadi yang di depan ya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas ya. Nanti diskusikan sama teman sekelompoknya ya. Untuk itu Bapak bagikan dulu soal. Nah, dah. Pak, pakai apa? Pakai pensil boleh. Nah, ini kan di sini kan ada hewan peliharaan. Nah, di sini kan ada jenis-jenis hewannya ya. Jenis-jenis hewannya. Nah, di sini makanannya. Sekarang tugasnya gabungin. Kalau ini makanannya apa? Ya, seperti itu. Satu yang aku lupa itu sekarang gua tak Ya, main kenapa? Sama kayak ini kan, Pak? ya beginilah caranya ya. Miau miau miau. Jadi kayak tot nada narik kucingku tuh kan. Itu mana nonton? Udah. Udah, Pak. Sudah? Ya, tunggu dulu temannya yang belum selesai. Ya, tunggu dulu. Ini kelompok yang belum selesai. Udah? Di sini. Ya, ini tulis kelompok 2 aja. Pakai 2 aja, 2. Ini kelas 3. Kelas 3. Di sini kelompok 1. Tulis 1. Pak, langsung sini ya. Ya. Kita di sini nama sama kelas. Nah, itu kelompok. Isi namanya itu kelompok. Nama kelompok ini nama kelompok. Berarti kelompok 3 sini. Kelompok 3 sini. Dah. Karena udah semuanya selesai, ya, kelompoknya sudah semuanya selesai, ya. Pak, ini kelompoknya ada di sini. Ya, ketukar kelompok 3 sana. Ketukar kelompok 3. Nama kelompoknya kelompok 3 kan? Ya. Kelompoknya itu juga ditulis. Udah, karena udah selesai semuanya. Ya. Coba masing-masing kelompok coba perwakilannya satu menjelaskan apa hasil diskusinya itu. Ya, biarin aja. Biarin aja. Sudah, coba siapa? Bung Rendra, coba sini maju ke depan dulu. Bawa tugasnya. Nah, coba yang kalian perhatikan ya. Apa jawabannya benar apa salah. Nah. Dah, di sini hewan peliharaannya ya kan. Kan pertanyaannya pasangkan hewan peliharaan di bawah ini dengan makanan yang sesuai. Nah, Kucing makan daging. nah ya kucing makan Makan kucing. ya, terus Kucing makan rumput. ya. Ada jawaban yang lain? Ya, dengerin kata temennya ya. Perhatikan. Kucing makannya ya daging. Terus yang ini apa? Hewan apa namanya? Ya,
Makanannya? Iya. Terus yang terakhir, binatang apa ini? Iya. Iya, makan udah. Tepuk tangannya dulu buat temannya. Ya, semua soal, jawabannya semuanya benar juga ya. Nah, di sini adalah hewan tentang hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan ini adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal, dan dibersihkan dan dirawat ya. Nah, itu yang dinamakan hewan peliharaan. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan senam penguin dulu ya. Ya, nanti kan di sini lihat. Diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal, dibersihkan, dan dirawat. Contoh. Nah, udah. Untuk itu, berdiri dulu semua, berdiri. Nah, kembali ke tempat dan duduk. Kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Nah, Sabda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah. Dah. Tempat duduknya mundurin dikit. Mundurin. Nah, sekarang kita melakukan senam senam penguin. Ya, udah. Perhatikan sekarang. Boleh. Nah, lihat. Di samping-sampingnya. Dah, ikuti. Ya. Nah, ayo. Dah, putar. Ya. Oke. Nah, ayo putar lagi. Balik lagi, putar. Tangannya, ya. Sudah? Nah, tadi kita kan sudah melakukan pembelajaran tentang mari mengenali lingkungan hewan, lingkungan sekitar kita ya. Sekarang ada yang tahu apa yang tadi kita pelajari dulu? Ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang bisa? Apa yang tadi kita pelajari dulu tadi? Apa tadi yang kita pelajari? Ayo. Tentang hewan. Tentang hewan? Hewan apa? Ya, hewan peliharaan. Ya. Nah, ya. Nah, ke semua hewan yang tadi disebutkan tadi itu ya adalah hewan yang dipelihara. Hewan dipelihara ya. Hewan seperti tadi ya. Ya, hewan peliharaan ya adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, diberikan makan, diberikan minum, diberikan tempat tinggal, dibersihkan dan dirawat. Nah, contohnya itu hewan peliharaan. Tadi kan hewan kucing, sapi, yang dipelihara ya ikan,
Nah, itu semuanya adalah hewan pelihara. Dah, sebelum Bapak akhiri dulu pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Nah, kalau tidak, ya, sebelum pulang, karena tadi kita diawali dengan berdoa, kita harus akhiri juga dengan doa. Dah, ayo berdiri dulu semua. Dah. Sudah? Ayo. Karena kita tadi diakhiri berdoa ya. Kita juga menutupnya pakai berdoa juga ya. Dah. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Berdoa selesai ya. Hati-hati ya nanti di jalan ya. Dah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Ade sekawan. Selamat pagi juga Pak Ade. Hari ini kembali kita bertemu dalam pendampingan individu yang kelima. Dalam pendampingan individu yang kelima ini terdapat satu moderasi di mana Tiang selaku PP akan menilai Pak Ade dalam melakukan pasca observasi. Pak Ade kan sudah melakukan pra observasi dan sudah melakukan observasi kepada rekan sejawat, yaitu Pak Ade selaku rekan sejawatnya. Nah sekarang tiba saatnya Pak Ade melakukan pasca observasi. Nah untuk itu waktu dan tempat yang persilakan. Terima kasih Pak Gede atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Jadi langsung saja hari ini dia akan melaksanakan percakapan pasca observasi lah yang melakukan observasi di kelasnya Pak Made Suares. Om Swastiastu Pak Made. Swastiastu Pak Made. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kalau Pak Made gimana? Tiang juga sebenarnya hari ini dalam keadaan sehat. Kemarin kan sudah kita lalui bersama yaitu yang melakukan observasi di kelasnya Pak Kade. Nah, bagaimana perasaannya Pak Kade setelah melakukan observasi? Kalau perasaannya biasanya pasti sangat senang ya. Namun pada saat observasi masih berasa kurang ya dalam pembelajarannya. Jadi waktu kemarin yang melakukan observasi di kelasnya Pak Kade ada yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan melakukan apa yang Pak Kade harapkan dari pembicaraan kita hari ini. Yang saya harapkan ya saya ingin merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Jadi Pak Kade nanti ingin merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah yang dilakukan kemarin waktu yang melakukan observasi di kelasnya. Nah, kalau boleh yang tahu niki apakah kemarin kan Pak Kade sudah melakukan kegiatan pembelajaran, apakah sudah sesuai kegiatan pembelajaran yang Pak Kade lakukan dengan rencana yang telah disiapkan? Kalau menurut Tiang ya pembelajaran yang kemarin sudah sesuai ya, sudah berjalan dengan lancar ya, yaitu saya sudah menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat nyaman kepada siswa ya, sudah berjalan dengan lancar. Namun pasti ada kendala ya, ada yang kurang di dalam pembelajarannya. Jadi Pak yang Pak Kade alami nanti juga lihat bahwa Pak Kade sudah sesuai dengan rencana yang Pak Kade persiapkan, namun ada masih kurang ada apa yang kurang tadi yang untuk Pak Kade dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Kurangnya itu pada saat pembelajaran siswanya masih kurang fokus ya. Gitu nih. Tadi menurut Pak Kade murid atau siswa yang Pak Kade di kelas 3 kemarin kurang fokus itu nih. Menurut Pak Kade fokus itu seperti apa? Murid. Untuk fokusnya itu pada saat memperhatikan penjelasan dari gurunya itu. Terus pada saat memperhatikan penjelasan guru kan begini. Nah, kalau lihat nih Pak Ade dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira menurut Pak Kade fokus murid di kelas Pak Kade yang ajar tuh berada di skala berapa? Kalau yang kemarin ya menurut Tiang ya berada di skala 5. Skala 5 ya. Bisa nggak Pak Kade gambarkan lebih jelas lagi skala 5 itu seperti apa?
Nah, gambarnya seperti ini. Di skala 5 ini menurut Tiang ya, siswa itu dalam fokusnya itu dia cuma di awal saja. Nah, setelah mau ke inti, dia sudah teralihkan oleh baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas itu sudah teralihkan. Makanya dia tidak fokus belajar. Jadi di skala 5 itu murid itu fokus pada saat di awal saja kan. Nah, terus yang Pak Kadek harapkan nanti, kira-kira Pak Kadek mau murid itu di fokusnya itu buat skala berapa kalau skala 1 sampai 10? Tadi kan 5. Yang Pak Kadek harapkan di skala berapa? Sebenarnya sih saya pengen yang sempurna, tapi untuk awal sih saya menginginkan untuk 7 aja, skala 7 aja sudah cukup. Skala 7 nih. Nah, bisa nggak digambarkan lebih jelas lagi kalau skala 7 itu seperti apa? Ya, saya berharap sih dari skala 7 itu ya siswanya lebih fokus pada di awal dan sampai di inti saja. Gitu. Jadi di awal sampai ke inti. Inti ya. Nah, yang selama ini Pak Kadek lakukan, Pak Kadek kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Apa yang Pak Kadek lakukan selama ini untuk meningkatkan fokus belajar murid? Yang saya lakukan ya dengan mengubah metode pembelajaran yang selama ini yang awalnya itu klasikal ya menjadi diskusi atau metode lainnya. Dan saya diselipkan dengan ice breaking. Jadi itu yang sudah Pak Kadek lakukan ya. Namun masih fokus Masih murid itu fokus. masih kurang. Nah, menurut Pak Kadek nih, rencana Pak Kadek ke depan apa yang akan Pak Kadek lakukan untuk meningkatkan fokus murid di kelas? Rencana Tiang ya, saya akan membuat media berbasis IT ya, menggunakan media yang beragam tentunya dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dari pembelajaran dan mengiringi ya atau meselingi permainan edukatif ya. Jadi banyak yang akan Pak Kadek lakukan ya rencana tadi yang berbasis IT, yang permainan edukatif, nanti ada lagi dengan lingkungan gitu kan. Nah, dari rencana-rencana Pak Kadek lakukan itu yang kira-kira yang menjadi prioritas utama kira-kira yang mana? Untuk itu ya saya lebih memfokuskan media pembelajaran yang berbasis IT ya dengan memadukan permainan edukatif ya di dalam proses pembelajaran tentunya. Jadi Pak Kadek rencana ke depan akan menggunakan dengan pembelajaran apa tadi berbasis IT. Nah, nanti berbasis IT ini bagaimana ukuran keberhasilannya nanti dalam penerapannya itu di kelas? Untuk ukurannya ya saya lihat dari aktivitas siswa ya yang menjadi lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran nantinya. Jadi tidak sabar lagi untuk nanti melihat rencana yang akan Pak Kadek lakukan atau diterapkan di kelas dengan pembelajaran berbasis IT ini. Terus nanti kira-kira apa komitmen Pak Kadek nanti terhadap rencana ini? Komitmennya. Untuk komitmen ya saya akan berkomitmen membuat media pembelajaran yang lebih di dalamnya itu juga diselingi dengan permainan edukatif tentunya. Baik, sangat luar biasa sekali rencana Pak Kadek terhadap untuk meningkatkan fokus belajar muridnya. Yang terakhir Pak Kadek, kapan akan dilaksanakannya rencana ini? Untuk kapannya saya pasti akan sesegera mungkin akan melaksanakan kegiatan. Iya, baik. Yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti yang akan berkunjung lagi kelasnya Pak Kadek untuk melihat apakah fokus belajar murid dengan berbasis IT ini dapat meningkat. Terima kasih sudah melakukan kegiatan wawancara atau observasi pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Pak Gede, demikian yang Tiang lakukan percakapan dengan Pak Made pasca observasi dan mudah-mudahan apa yang lakukan bisa bermanfaat. Mungkin itu yang sampaikan. Terima kasih banyak Pak Made Sekawan beserta Pak Made selaku teman sejawat dari CGP Angkatan 10. Sedikit tadi Pak Made yang menyampaikan bahwa apa yang telah Pak Made lakukan sangat luar biasa, di mana Pak Made sudah melakukan pasca observasi ini dengan menggunakan teknik coaching dengan alur. Tadi juga terlihat Pak Made sangat bisa menguasai bagaimana caranya mengambil pertanyaan yang berbobot sehingga teman sejawat bisa menemukan potensinya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi yang berharap apa yang terjadi saat ini di pasca observasi ini bisa berlanjut, tidak hanya sampai di sini, tetapi nanti bisa bergantian. Nanti bisa Pak Made selaku
rekan sejawat bisa menjadi observer bagi Pak Mabes kawan. Oke, untuk itu mari kita tutup pertemuan hari ini dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi.